Nah, sekarang kita lanjut ke teks ketiga ya, teman-teman. Jadi aku mulai dengan menjawab soal vocabulary terlebih dahulu. Jadi di teks ini ada 4, number 21, 27, 23, and 24. Dan teksnya juga masih teks yang pendek ya. Jadi kalau vocab kita lihat nomor 21, the expression naked eye. Jadi naked eye aku yakin teman-teman juga sudah tahu artinya dan sesuatu yang umum ya, kata-kata yang umum. Jadi naked eye itu adalah unassisted vision. Kan mata telanjang gitu ya, artinya kan tanpa bantuan apapun. Jadi nggak pakai teleskop or scientific method or camera. Jadi kita nggak butuh ketiga hal itu. Makanya yang tepat nomor 21 adalah yang si unassisted. Jadi unassisted kan berarti tanpa ada bantuan apapun gitu ya. Lalu 27, negligible. Aku rasa juga bukan kata-kata yang terlalu asing ya, karena ini juga sering kita baca atau kita temukan. Jadi negligible itu adalah insignificant, sesuatu yang sepele atau yang remeh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ragu atau kurang yakin dengan opsi jawabannya, teman-teman bisa baca kalimat di mana ada kata negligible. Itu ada di line 8. Di bagian yang ini ya, when the apparently negligible movements of a star is contrasted with the movement of a planet, the stars are seemingly unmoving. Jadi ketika pergerakannya yang nampaknya itu biasa aja, sepele gitu ya, of a stars, jadi kayak pergerakannya itu ya nggak bergerak gitu ya. The stars is contrasted with the movement of a planet, the stars are seemingly unmoving. Jadi seolah-olah kayak tidak bergerak. Lalu nomor 23 juga aku rasa kata perceptible juga cukup umum, nggak terlalu asing-asing banget gitu ya teman-teman. Perceptible itu kan noticeable gitu ya. Jadi terlihat, bisa ditandain gitu kan. Kalau teman-teman kurang yakin, ragu-ragu, bimbang dengan opsi jawaban, ya bisa baca kalimat di mana ada kata perceptible. Di baris kelima, the changes are barely perceptible here. Jadi kayaknya kita tidak bisa menandai ya, barely perceptible here. Perubahannya itu kayak nggak berubah gitu kan. Lalu di nomor 24, misconception juga bukan sesuatu yang sangat asing atau terlalu asing kan enggak ya teman-teman. Kita juga sering ketemu, sering dengar kata misconception, miskonsepsi, yaitu erroneous belief. Kalau idea, proven fact theory itu nggak nyambung ya. Jadi misconception berarti kan ada konsep yang ada yang terjadi kesalahpahaman konsep gitu kan. Makanya erroneous belief. Nomor 25, the passage states that in 200 years Bernard star can move. Berarti di sini sebenarnya ini kan pertanyaan tentang specific information ya, teman-teman. Nomor 25. Pertanyaan yang menanyakan tentang informasi spesifik. Jadi kita bisa pakai kata kunci misalnya 200 years. Itu yang paling mudah ya. Dan paling mudah kita temukan dalam teks ya 200 ini kan. Jadi kita bisa baca di mana ada 200 years-nya. It takes approximately 200 years for a relatively rapid star like Bernard star to move a distance in the skies equal to the diameter of the Earth's moon. Jadi pergerakannya, jadi kira-kira rata-rata 200 tahun ya untuk bintang Bernard ini to move a distance in the sky itu setara dengan diameternya bulan. Nah, berarti di sini yang bisa kita dapatkan dari soal nomor 25 itu berarti opsinya yang mana teman-teman? Iya, yang dia. A distance seemingly equal to the diameter of the moon. Kalau around Earth's moon kan kita tidak membicarakan dia berada di sekitar mana kan, bukan gitu. Tapi ini bicara jarak gitu ya, distance. Berarti antara C atau D tinggal dibaca aja. Kalau yang C kan a distance equal to the distance from Earth to the moon. Kalau itu kan jadinya jaraknya sama kayak jarak bumi ke bulan. Padahal maksudnya itu diameter dari bulannya. Jadi jaraknya itu sama dengan diameter bulan. Jadi bukan dari bumi ke bulan gitu ya. Jadi 25 yang D. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dijawab dan kita nggak harus baca semua teksnya. Karena kebetulan juga teksnya pendek sih ya. Terus nomor 29,
Ini paragraph following lagi. Jadi sekali lagi paragraph following the passage itu artinya adalah paragraf selanjutnya ya, teman-teman. Jadi ini menanyakan tentang paragraf selanjutnya. Kalau kita ditanya paragraf selanjutnya, berarti yang kita baca itu yang mana? Ya, kita baca yang kalimat terakhir, paragraf terakhir. Berarti ini ya. When the apparently negligible movement of a star is contrasted with the movement of a planet, the stars are seemingly unmoving. Nah, berarti kan sebenarnya udah kita baca tadi ya. Jadi ketika tampaknya pergerakannya ini dari bintang ini kalau dibandingkan sama pergerakannya planet, pergerakan bintang itu sepertinya ya nggak bergerak gitu ya. Nampaknya itu nggak bergerak, seolah-olah nggak bergerak. Ya bergerak tapi karena saking jauhnya gitu ya. Jadi seolah-olah itu kayak nggak bergerak gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita lanjutkan lagi paragraf yang baru dari kalimat itu, kira-kira dapat yang mana? Nah kalau misalnya yang B, Bernard Star, kan udah dibahas di sebelumnya ya. Ada Bernard Star. Terus kalimat tadinya nggak ada ngomongin Bernard Star. Terus kalau misalnya yang C, jarak antara bumi dengan bulan juga tidak membicarakan itu kan. Kalau yang D, why stars are always moving, itu juga nggak jawab itu ya. Berarti yang tepat adalah yang A, the movement of a planets, karena dia dibandingkan dengan pergerakan planet. Jadi membandingkan pergerakan bintang sama pergerakan planetnya. Oh berarti kemungkinan yang masih nyambung dengan kalimat terakhir itu adalah yang A. Jadi kalau ditanya paragraph following or paragraph preceding, kalau preceding kan yang sebelumnya ya. Kalau following itu yang setelahnya teman-teman. Jadi kalau ditanya paragraph following or paragraph preceding ya kita tinggal lihat aja. Kalau following kita baca yang paling akhir, kalau preceding kita baca yang paling awal. Karena pada umumnya di dalam teks itu ya setiap paragraf itu kan saling berkesinambungan. Jadi paragraf 1 kedua nyambung, 2 ketiga nyambung dan seterusnya. Makanya kalau ditanya following ya kita baca yang paling akhir. Next. According to the passage, the distances between the stars and Earth are, ini juga sebenarnya specific information ya. Stars and Earth, yang ditanya adalah jarak antara bintang dan bulan. Berarti kita kan harus mencari ada di bagian mana membicarakan tentang jarak antara bumi dan bulan. Nah, kita ketemunya di paragraf 2, kalimat pertama ya. Nah, jadi ada di baris keempat teman-teman ya, line 4. In reality, though, stars are always moving, but because of the tremendous distances between stars themselves and from the stars to Earth, jadi pada kenyataannya, meskipun bintang itu sebenarnya selalu bergerak, tapi karena saking jaraknya yang jauh banget, tremendous distances, berarti kan benar-benar jauh banget gitu ya teman-teman, antara bintang dan dari bintang ke bulan, jadi jarak antara satu bintang ke bintang yang lain itu udah jauh. Jarak dari bintang ke bulan juga jauh gitu ya. Makanya the changes are barely perceptible. Perubahannya itu jarang bisa kita tandai, kita temukan gitu. Jadi kita nggak bisa notice ya karena saking jauhnya gitu ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan pertanyaannya jarak antara bintang dengan bumi itu huge gitu ya. Jadi sangat-sangat besar sekali. Jauh sekali gitu kan. Kalau barely perceptible itu kan pergerakannya yang nggak nampak gitu kan. Jadi bukan membicarakan jaraknya yang besar sekali, tremendous distance gitu ya. Kalau fixed berarti udah pasti dong jaraknya kan nggak nyambung ya. Begitu juga dengan moderate. Jadi nomor 22 yang tepat adalah huge. Artinya adalah jaraknya itu benar-benar besar banget, jauh banget gitu ya. Number 28, which of the following is not true according to the passage? Jadi ini menanyakan mana yang salah berdasarkan teksnya ya teman-teman. Nah kalau aku sih biasanya lihat opsi jawabannya dulu baru ngecek ke teks. Jadi nggak baca teksnya dulu baru lihat opsinya. Karena biar lebih cepat aja gitu ya. Dan karena tadi kita sudah membaca beberapa bagian dalam teks untuk menjawab soal-soal yang sebelumnya, jadi akan lebih enak ketika kita mau mengeliminasi jawaban. Misalnya yang A, stars do not appear to the eye to move. Benar atau salah? Ini tinggal dicari kan. Do not appear to the eye to the move ada di line pertama ya. Location of the stars in the sky relative to one another do not appear to the naked eye to change gitu ya.
Terus yang C, Bernard star moves quickly in comparison with other stars. Ya, karena di line 7 ini ya, relatively rapid star. Jadi dia cukup cepat dibandingkan bintang-bintang yang lain. Jadi ada di line 7. Lalu yang D, although stars move, they seem to be fixed. Nah, kalau kata-kata fixnya itu bisa ketemu di line 2 ya. And as a result, stars are often considered to be fixed in position. Terus diperkuat lagi di kalimat terakhir, paragraf terakhir. When they appear in negligible movement, yang tadi ya, the stars are seemingly unmoving. Jadi benar-benar kelihatan kayak nggak bergerak gitu ya, fixed. Nah, sehingga yang salah adalah yang B. The large distance between stars and the Earth tend to magnify movement to the eye. Kalau magnify movement itu kan berarti kelihatan gitu ya oleh mata kita, pergerakan dari si bintangnya ini. Padahal kan saking jauhnya sehingga kita itu kayak nggak kelihatan gitu. Jadi seperti tidak bergerak. Kalau di sini kan dikatakan magnify movement. Padahal harusnya itu kan pergerakannya itu kan tidak terlihat ya, barely perceptible. Nah, makanya yang salah adalah yang B. Number 26, the passage implies that from Earth, it appears that the planets blah blah blah. Nah, jadi nomor 26 ini kan pertanyaan yang menanyakan tentang sesuatu yang tersirat di dalam teksnya ya, teman-teman. Tapi specifically-nya adalah berkaitan dengan bagaimana penampakan planet dari bulan gitu ya. Karena yang menyebutkan planets itu hanya satu di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Yang dari sini ya, when the apparently negligible movement of the stars is constructed with the movement of the planets, the stars are seemingly unmoving. Jadi karena membandingkan antara bintang dengan planet, dan bintang ini nampaknya nggak bergerak, berarti kan planet tuh lebih bergerak dikit gitu ya daripada si bintang gitu ya. Makanya opsi jawaban yang tepat adalah yang di travel through the sky considerably more rapidly than the stars. Walaupun kalau kita melihatnya dengan mata telanjang ya nggak bisa lihat sebenarnya kan ya. Nah jadi ya tapi tetap karena membandingkan antara bintang sama planet, kalau kita simpulkan sendiri yang tersirat dari kalimat ini, maka si planet itu ya lebih cepat dikit gitu dibanding bintang. Kalau yang A are fixed, berarti kan dia tetap ya tidak bergerak dong jadinya. Kan bukan seperti itu ya. Bintang aja tetap bergerak kok walaupun kelihatannya fixed gitu kan. Terus kalau yang B, move more slowly than the stars, dia lebih pelan daripada bintang, ini kebalikan sih ya. Kemudian kalau yang C itu sama-sama same amount of movement as the stars. Berarti sama-sama bergeraknya sama gitu, padahal enggak sama. Karena dia contrasted stars sama planets. Dan stars itu nampaknya kayak bergerak. Berarti kan masih lebih bergerakan si planet ini gitu kan daripada si bintang. Walaupun kalau kita lihat dengan naked eye ya nggak kelihatan gitu ya. Bahkan kita nggak bisa ngeliat planetnya gitu kan. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Nah, this passage would most probably be assigned reading in which course. Kalau teks yang seperti ini, itu bisa kita temukan di bacaan di bidang apa sih, keilmuan apa sih gitu ya, maksud dari pertanyaan nomor 30. Ya karena ini membicarakan tentang bintang-bintang gitu ya, pergerakan bintang, ya pasti kita akan pilih astronomi, di mana lagi gitu kan, bukan astrology ya. Kalau geophysics and geography kan bukan ke sana, karena ini ngomonginnya langit, bintang-bintang ya pasti kita mikirnya astronomi gitu ya, makanya yang C. Last one, number 20, whichever film is the best title for this passage. Title, main idea, main point, itu sebenarnya kan sama ya teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang menanyakan tentang inti dari teks. Jadi gagasan utamanya itu apa, ide pokoknya apa gitu kan ya. Nah jadi walaupun kita nggak baca teksnya duluan baru ke soal, tapi kita baca soal dulu. Ngerjakan soal-soal dulu baru ke teks. Sebenarnya tanpa harus baca ulang, kita sudah dapat gagasan utamanya, apa yang dimaksudkan di dalam teks ini, karena kebetulan teksnya pendek gitu ya. Berarti nomor 20 jawabannya yang mana teman-teman? Iya, the ever moving star. Kan ini membicarakan tentang pergerakan bintang kan, yang nampaknya di depan mata kita itu kayak nggak bergerak, walaupun sebenarnya bintang itu bergerak, tapi karena saking jauhnya jarak antara bintang-bintang dan jarak antara bumi dengan bintang itu sangat jauh sekali, jadi seperti tidak bergerak kan gitu ya.
Kalau misalnya yang what the eye can see in the sky, itu kan terlalu apa ya, terlalu luas, terlalu general gitu ya. Apa yang bisa mata lihat di angkasa kita, kita bisa lihat apa di angkasa ya banyak gitu ya. Bisa lihat awan, bisa lihat bintang, bisa lihat apa gitu. Terus kalau Bernard Star itu kan terlalu spesifik ya, karena dia hanya menyebutkan Bernard Star. Padahal ini kan bahas ya secara umum bintang gitu kan. Dikasih contohnya Bernard Star. Terus kalau yang C, planetary movement, kan kita nggak bahas planet. Planet itu hanya dijadikan perbandingan aja. Jadi tidak membahas tentang planetnya. Makanya the ever moving stars. Nah ini kan karena teksnya pendek ya. Jadi enaknya teks pendek itu ya ketika kita sudah mengerjakan soal-soal yang lain yang tadi ketika ketemu soal nomor 20 itu kita sudah lebih enak karena ketika kita mengerjakan soal-soal yang sebelumnya itu secara nggak langsung kita sudah membaca beberapa bagian dalam teks dan kita sudah dapat poinnya gitu jadi nggak perlu baca ulang. Kalau misalnya teksnya panjang gimana? Nah jadi nanti ada caranya sih teman-teman. Nanti di skill 1 mungkin ya atau skill 2 nanti akan dijelaskan bagaimana caranya cari main idea. Tapi yang sejauh yang aku pahami ya teman-teman, kalau main idea, main point intinya adalah mencari inti bacaan, gagasan utama, ide pokok. Itu teman-teman bisa baca awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Biasanya yang paling sering awal paragraf sih, tapi nggak ada salahnya baca awal dan akhir ya. Apalagi kalau teksnya panjang. Ini kan karena teksnya pendek ya, hanya 2 paragraf dan sangat pendek sekali ini sebenarnya. Kalaupun kita baca sebentar juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya teksnya panjang, nah itu kan butuh effort yang nggak biasa. Kita harus benar-benar mendalaminya. Bisa baca awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf, sambil kita mencoba untuk merangkai gagasan apa yang bisa kita dapatkan dari teks itu. Kalau misalnya teksnya panjang. Ada juga yang seperti ini, baca paragraf 1 secara utuh. Terus nanti di paragraf yang lainnya baru baca awal dan akhirnya. Ada yang seperti itu juga. Nah, kenapa harus baca paragraf pertama secara utuh? Karena biasanya kan di paragraf 1 itu kan full of introduction ya. Jadi benar-benar memperkenalkan apa yang mau disampaikan dalam teks itu kan dimulai dari pembukanya. Nah, pembukanya itu kan di paragraf yang pertama. Jadi ada yang baca paragraf 1 dulu secara utuh, baru yang lainnya baca awal sama akhir kalimat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang langsung baca awal akhir, kayak gitu juga ada. Nah, nanti kita bisa belajar bareng di skill yang pertama kalau nggak salah sih, cari main idea. Seperti apa seharusnya kita membacanya supaya kita bisa dapat main idea-nya. Kalau ini masih versiku ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke teks berikutnya. Oke, di teks yang keempat, ini teksnya juga masih pendek ya teman-teman, walaupun sudah nambah jadi 3 paragraf, kalau yang 3 sebelumnya itu kan hanya 2 paragraf ya. Ini ada 3 paragraf, tapi menurutku ini masih terlalu pendek sih, menurutku ya. Jadi ya kita bisa lihat dari pertanyaan yang menanyakan tentang vocabnya dulu aja biar lebih cepat ya. 32 spouse itu adalah marriage partner. Ini bukan sesuatu yang asing dan spouse itu udah banyak kita dengar, baca, dan teman-teman juga cukup tahu. Kalau memang misalnya teman-teman belum cukup familiar ya boleh dicek di dictionary ya atau bisa coba untuk guessing dulu. Guessing itu berarti kita membaca kalimat di mana ada kata spouse-nya. Setelah kita baca, baru kita mendapatkan kesan apa yang tergambar di dalam kalimat itu. Kalau misalnya dalam satu kalimat itu belum dapat, teman-teman bisa baca kalimat sebelum atau sesudahnya. And then number 35, the word proponents in line 4 is closest in meaning, itu advocates ya, teman-teman. Proponents itu kan maksudnya yang mendukung gitu ya, pendukungnya. Kalau misalnya teman-teman ragu bisa cek di baris keempat yang ini ya, proponents of no fault divorce. Jadi kalau kita memahami kalimat ini kan maksudnya proponents of no fault divorce argue ketika terjadi pernikahan yang gagal gitu ya. It is rarely, jarang sekali kasus ini karena one marriage partner is completely to blame and the other blameless. Jadi bukan karena yang satu benar salah, yang satunya nggak salah. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau no fault, berarti kan no fault itu kan tidak ada kesalahan ya. Number 38, the word present in line 9 could most easily be replaced by existing. Di line 9 itu yang feeling present in a divorce. Maksudnya itu merasa ada. Negative feelings present. Jadi keberadaan dari perasaan negatif gitu.
Terus nomor 39, the word settlement. Settlement itu adalah agreements. Kalau misalnya ragu-ragu, kita bisa baca ya di baris ke-10. If a couple can reach a decision to divorce without first deciding which partner is to blame, jadi kalau misalnya pasangan ini bisa mencapai kesepakatan untuk berpisah, bercerai tanpa harus memutuskan siapa yang bersalah, the divorce settlement can be negotiated more easily. Jadi maksudnya divorce settlement di sini itu adalah persetujuan perceraian gitu ya teman-teman. Jadi settlement itu dimaksud adalah agreement, divorce agreement. Kalau discussion berarti masih diskusi lagi dong. Tapi kan membicarakan masalah endingnya gitu kan. Persetujuan perceraiannya itu seperti apa. Itu bisa dinegosiasi lebih mudah gitu. And the post-divorce healing process bisa lebih cepat. Nah itu ya teman-teman. Jadi memang harus lihat dari konteks kalimatnya dulu sih. Ini maksud dengan divorce settlement itu apa. Nah kita lanjut ke soal berikutnya. Number 33, ini kan juga pertanyaan spesifik sebenarnya ya teman-teman. According to the passage, no fault divorce itu kenapa? Berarti kan kita harus lihat dari opsi jawabannya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau baca semuanya, berarti kita bisa lihat dari opsi jawabannya dulu. Apakah are in the increase? Apakah ada peningkatan? Apakah dia bentuk yang traditional? Kurang popular, less popular? Atau were granted more in the past? Jadi lebih terjamin di masa lalu. Berarti kita bisa cek. Nah, di paragraf 1. It has been noted that traditionally, courts have granted divorces on fault grounds. One spouse is deemed to be fault in causing the divorce. Jadi kalau secara traditionally atau traditional form ya, atau yang pada umumnya, itu perceraian itu karena ada salah satu pihak yang bersalah. Now, more and more today, however, divorces are being granted More and more today, however, divorces are being granted on a no-fault basis. Berarti no-fault divorce sama traditional form kan gak sama kan? Jadi no-fault divorce itu bukan traditional form. Jadi opsi yang B ini udah pasti salah. Yang C juga sudah pasti salah, apalagi yang D. Kenapa less popular? Karena dikatakan di sini more and more today. Berarti kan semakin banyak harusnya, bukan semakin gak populer gitu ya. Kalau less popular berarti kan gak begitu populer, padahal lebih populer daripada yang traditional form. Kalau were granted in the past, itu kan yang traditional ya, makanya jawabannya yang tepat adalah yang A. Number 36, the passage states that a public trial to prove a fault of one's spouse can. Nah, di sini teman-teman kan kata kuncinya public trial ya. Prove a fault of one's spouse, membuktikan salah satunya bersalah gitu kan. Berarti kan yang di baris ke-7 ini ya. Proving faults in courts in public arena. Berarti kita akan baca di bagian ini apa yang terjadi, a destructive process that only serves to lengthen the divorce process. Jadi dikatakan proses yang merusak gitu ya, karena hanya memperpanjang proses perceraian yang secara dramatically meningkatkan keberadaan perasaan yang negatif di dalam perceraian. Makanya dianggap be a harmful process. Jadi bukan proses yang baik, ini proses yang negatif karena bisa merusak, harmful. Kalau satisfying, memuaskan pihak yang bersalah ya, justru pihak bersalah malah merasa bersalah gitu ya. Maksudnya merasa terbebani gitu kan. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Kalau lead to shorter padahal di sini dibilang lengthen, memperpanjang prosesnya. Jadi bukan memperpendek justru. Reduce negative feelings itu justru increase. Jadi lawan katanya ya. Makanya yang benar adalah yang D. Number 37, whichever following is not listed in this passage has an argument in favor of no-fault divorce. Mana berikut yang tidak menjadi alasan argumentasi dari no-fault divorce. Jadi yang pendukungnya no-fault divorce ya. Apakah yang A, teman-teman? Rarely is only one marriage partner to blame for a divorce. Ini kan benar ya. Jadi bukan menyalahkan salah satu pihak gitu kan. Itu tadi kita temukan ada di baris ke 4 dan 5. Jadi bukan opsi yang A. Terus yang B, a no-fault divorce really costs less in legal fees. Nah, apakah ini disebutkan di dalam teksnya? Nanti kita cek dulu. Lalu yang C, finding fault in the divorce increases negative feelings. Yes, tadi yang negative feelings ada di baris ke-9 tadi ya. Terus yang a no-fault divorce settlement is really easier. Yang tadi divorce settlement, jadi yang
perjanjian perceraiannya itu jauh lebih mudah dinegosiasikan, ya ada di baris 10. Berarti memang yang salah adalah yang B. Berarti nggak disebutkan no fault divorce really costs less in legal fees. Jadi bukan karena biayanya lebih murah atau apa, kan nggak ada di sini argumentasi yang mendukung no fault divorce. And then number 34, it is implied. Nah ini sesuatu yang tersirat dari teks. Berarti kan mau nggak mau harus ngecek ya one by one dari opsi jawabannya. Kecuali teman-teman mau baca dulu. Ya kalau prefer baca dulu silakan dibaca baru ke opsi jawabannya. Tapi kalau aku lebih prefer lihat opsi jawabannya dulu baru baca teksnya. Karena siapa tahu ada opsi jawaban yang bisa aku eliminasi karena aku udah tahu gitu ya. Berarti nomor 34 kita cek yang A. There recently has been a decrease in no fault divorce. Salah, harusnya tadi apa? Increase, ada peningkatan karena dibilang more and more di baris kedua. Berarti bukan A jawabannya. Yang B, not all divorces today are no fault divorce. Tidak semua perceraian sekarang adalah no fault divorce. Ya iya sih harusnya kan. Kan ada yang no fault divorce, ada yang juga yang enggak. Berarti kalau tidak semuanya, ya iya memang. Ini sementara ya jawabannya yang tersimpan yang B. Lalu yang C, a no fault divorce is not as equitable as a fault divorce. Itu kalau kita cari kata equitable itu ada di baris 11 ya teman-teman. Di baris 11 dikatakan bisa dinegosiasikan dengan lebih mudah dan dia lebih fair, lebih equitable, jadi lebih fair. Berarti kalau dibilang tidak seadil atau se-fair kayak fault divorce ya kebalik, pernyataannya terbalik ya. Karena yang lebih fair, lebih equitable itu sih no fault divorce. Tapi kalau di sini kan jadinya no fault divorce itu tidak fair gitu kan. Jadi salah gitu pernyataannya terbalik. Lalu yang D, people recover more slowly from a no fault divorce. More slowly harusnya faster ya. Karena healing process can begin more rapidly, lebih cepat. Jadi kalau dibilang slowly ya salah. Makanya sudah benar ya. Not all divorces today are no fault divorce. Memang lebih banyak more and more sekarang itu fokus ke no fault divorce. Cuman nggak semuanya, tidak semua gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu nomor 40, ini yang menurutku soal yang cukup challenging ya. Dan benar-benar harus pakai feeling. Jadi kalau ditanya what is the tone of a passage, the tone of this passage is. Nah, jadi tone itu apa sih? Kalau yang aku pahami ya teman-teman, tone itu sama kayak mood lah. Bahasa simpelnya kita bilang mood atau tendensi deh, kecenderungan, tendensi. Kecenderungannya siapa ya? Penulisnya lah. Jadi bagaimana penulis dalam menulis teks itu kan pasti kayak ada feel-nya ya, ada feeling-nya, ada perasaannya, ada mood-nya, ada suasananya, ada kecenderungannya. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Makanya biasanya dalam tone itu sendiri itu ada yang membaginya dalam 3. Ada yang positif, ada yang netral, atau ada yang negatif. Karena feeling, mood, kecenderungan kan bisa positif, negatif, atau dia netral, objektif gitu. Artinya nggak berpihak ke mana-mana. Kalau kita lihat dari teksnya ini, apakah ada emotional things dari penulis? Enggak, kita nggak melihat itu ya. Atau enthusiastic, penulis itu sangat antusias banget dengan isi dari teksnya juga aku rasa enggak. Atau reactionary, ada reaksi yang terlalu berlebihan? Enggak. Jadi ini lebih ke objektif sih kalau aku lihat. Ya expository aja, dia hanya explain aja, menjelaskan. Expository gitu ya. Jadi dia hanya menjelaskan tentang argumen-argumen yang mendukung no fault divorce. Jadi nggak ada emotional feeling atau enthusiastic or reactionary, itu nggak ada. Nah ini berkaitan dengan tone. Nanti juga ada sih di skill dalam long man TOEFL ini. Cuman memang ini butuh apa ya, kalau aku bilang kita harus benar-benar melihat apakah ada kecenderungan dari penulisnya, apakah ada perasaan yang dilibatkan di dalam teksnya ini atau enggak gitu ya. Nah itu aku pahami sih teman-teman. Memang biasanya ada yang membaginya dalam 3 ranah gitu ya. Ada yang positive tone, ada yang negative tone, sama ada yang neutral. Kalau netral tuh maksudnya kayak gini, objektif. Jadi ya tidak berpihak kemana-mana, nggak pro juga nggak kontra, di tengah-tengah gitu aja. Nah itu berkaitan dengan tone. Nanti untuk lebih spesifiknya nanti kita belajar di skill yang ada di longman ini ya. Sekarang kita ke nomor yang terakhir di teks ini, di nomor 31. What does the passage mainly discuss? Jadi sama menanyakan tentang main idea, main point. Dan pertanyaan ini tuh nggak ada dalam soal ujian ya. Selalu ada dan pasti ada gitu.
Jadi intinya mau bicarakan tentang apa teman-teman? Karena kita tadi sudah membaca banyak bagian dalam teks gitu ya. Sebenarnya tanpa baca lagi pun. Kalau teman-teman mau cek di opsi jawabannya, kita pasti bisa dapat. Yang mana teman-teman? Iya, yang C ya. Karena kita pembahasannya kemana? No fault divorce. Kalau yang akan traditional grounds for divorce itu lawannya no fault divorce. Begitu juga dengan yang B, who is at fault in a divorce. Itu kan sama kayak traditional formnya ya. Terus kalau yang di the various reasons for divorces, ini kan ngomongin alasan kenapa orang bercerai. Yang dibahas itu kan tentang no fault divorce-nya. Kenapa sih no fault divorce itu are becoming more common? Kenapa dia jadi more and more today? Nah, dijelaskanlah di paragraf 2 dan 3 gitu teman-teman ya. Jadi tanpa harus membaca ulang, kita sebenarnya bisa lihat opsi jawabannya dulu. Karena dengan menjawab soal-soal yang sebelumnya tadi, itu secara nggak langsung kan kita udah baca teksnya kan. Ya walaupun nggak urut dari awal sampai akhir ya, tapi kita sudah mendapatkan bagian-bagian itu kalau kita rangkai gitu ya. Ibaratnya kita tuh mengumpulkan puzzle-puzzle gitu, terus kita jadikan satu, kita ketemu poinnya ada di yang C. Nah, sekarang sampailah kita kepada teks yang terakhir, teks yang cukup panjang ya. Ada 3 paragraf dan kelihatan banyak gitu ya. Kalau misalnya di layar teman-teman kelihatannya teksnya terlalu kecil, mohon maaf ya teman-teman. Memang aku pengennya itu kita jawab soal sambil tetap lihat teksnya gitu ya, daripada aku scroll ke atas ke bawah gitu kan nggak nyaman ya. Jadi aku buat teksnya agak kecil, tapi soalnya tetap bisa terbaca dengan baik. Jadi nanti teman-teman bisa sambil buka bukunya sendiri atau buka e-book-nya juga boleh. Yang terpenting kita tetap bisa lihat teksnya dan bisa baca teksnya gitu ya. Nah, jadi untuk di bagian yang pertama ini aku tetap mulai dari vocabulary dulu ya, teman-teman. Dari nomor 42 yang di sini ya. The word fervor in line 2 is closest in meaning to. Kata fervor ini mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang sudah cukup familiar, mungkin ada juga yang masih nggak tahu sama sekali atau asing dengan kata fervor. Berarti kita bisa baca kalimat di mana ada kata fervornya. Di baris kedua ya, teman-teman. By the latter half of a century, the revolutionary fervor that was coming to life in colonies began to reflect it in the literature of time. Kira-kira revolutionary fervor itu apa sih? Fervor ini yang berkaitan dengan perubahan, pergerakan perubahan revolusioner gitu ya. Yang paling nyambung kalau kita lihat dari opsi jawabannya ya, itu adalah spirit. Jadi semangat perubahan. Kan gitu ya. Semangat revolusi gitu kan. Revolutionary fervor that was coming to life. Jadi kalau kita baca dari awal kalimat ya, kalau misalnya teman-teman nggak dapat, kita bisa baca dari awal kalimatnya. Whereas literature in the first half of the 18th century in America had been largely religious and moral in tone, jadi ketika sastra, kesusastraan ya, di first half of the 18th century, berarti kalau first half itu kan setengah abad pertama dari abad 18, berarti sekitar tahun 1700 sampai 1750 ya. Itu kan sebagian besar temanya atau suasananya kan religious and moral. By the latter half, berarti yang setengah berikutnya, berarti yang 1751 sampai 1800-an, itu ada yang namanya revolutionary fervor. Jadi ada semangat perubahan, semangat revolusi yang coming to life, yang mulai muncul gitu kan, in the colonies began to be reflected in the literature of time. Jadi terrefleksi di sastra-sastranya pada saat itu gitu ya. Which in turn served to the further influence the population, yang pada akhirnya adalah memberikan sebuah dampak gitu ya terhadap populasi. Nah, makanya lebih tepat adalah spirit ya, teman-teman. Bukan war, bukan anxiety, kekhawatiran, bukan action. Jadi lebih ke semangat perubahannya itu, semangat pergerakan perubahannya, revolutionary, fervor. And then 43, yang tadi kita baca time, the word time in line 3, yang the literature of a time ini ya, itu kan maksudnya kan pada saat itu ya, di masa itu gitu kan. Makanya lebih betul adalah period. Jadi di periode waktu itu, bukan hour, bukan duration. Kalau duration kan durasi waktu.
ada rentang waktunya. Tapi itu kan maksudnya di zaman itu, di pada saat itu gitu ya. Makanya period. Kemudian nomor 46 dulu ya. Kita geser ke kiri ya teman-teman. 46. Point of view in line 9 could be best replaced by. Kalau point of view aku rasa teman-teman sudah sangat tahu ya. Point of view ya perspektif, pandangan gitu kan, sudut pandang, perspektif, apalagi gitu ya. Lalu nomor 48, the word desperate in line 16 itu kan desperate itu kan kayak hampir menyerah gitu ya. Hopeless gitu ya, kayak gak ada harapan gitu kan. Kalau misalnya ragu-ragu ya nanti bisa cek di teksnya. Then throughout the long and desperate war, biasanya kalau perang itu kan perang yang panjang itu kan perangnya melelahkan, bikin kita jadi hopeless, desperate, kayak hampir menyerah gitu ya. Jadi 48 desperate adalah hopeless. And then number 45, pronoun he in line 8 refers to. Ini pertanyaan tentang reference ya, reference. Reference itu kan maksudnya ada kata ganti he itu mengacu kemana atau kembali kemana gitu kan. Nah biasanya ya kalau pronoun he refers to kembali kemana yang dimaksud ya kita baca yang kalimat sebelumnya ya. Ini yang dimaksudkan adalah di baris ke-8 teman-teman. Jadi yang dimaksud he kan ini ya, in these articles he used. Nah sekarang he-nya itu siapa? Berarti kita baca kalimat sebelumnya. Ben Franklin first attained popular success through his writings in his brother's newspaper, The New England Current. In these articles he used simple, berarti he itu kan ya Ben Franklin dong. Kan dia pertama kali mendapatkan kesuksesannya melalui tulisannya lewat koran dari saudaranya gitu ya. Jadi ya Ben Franklin ini yang menulis artikelnya. Berarti jawabannya adalah si Ben Franklin. Number 41, the paragraph preceding this passage. Ini paragraph preceding lagi, berarti yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya ya teman-teman. Kalau ditanya paragraf sebelumnya, sudah pernah aku sampaikan di teks yang sebelum-sebelumnya juga ya. Ini gambarannya aja sih. Jadi kalau paragraf sebelumnya itu ditanya, misalnya ada 3 paragraf ya ini ya. 1, 2, 3. Terus ditanya yang paragraf sebelumnya itu membicarakan apa, yang mendahului, paragraph preceding. Caranya adalah dengan membaca bagian awal dari paragraf pertama. Jadi kita baca yang kalimat 1 paragraf 1 ya. Whereas literature in the first half of the 18th century, ini tadi sebenarnya sudah kita baca sih ya. Jadi ketika sastra itu yang di first half, berarti yang 50 tahun pertama ya. Di abad 18, berarti itu kan tahun 1700 sampai 1750 gitu. Nah, itu terkenalnya dengan religious and moral in tone, tapi yang dibahas di sini itu yang latter half-nya ini kan. Berarti yang di sebelumnya bahas yang mana? Ya bahas yang religious and moral harusnya. Karena yang di pertengahan pertama itu bahasnya religious and moral. Pertengahan berikutnya yang terakhir itu bahasnya ke revolutionary fervor. Maka opsi yang tepat adalah yang B, religious and moral literature. Yang lainnya abaikan aja. Karena ya udah pasti salah gitu ya. Kalau how literature influence the population, gak nyambung. Kan ditanyakan paragraf sebelumnya. Karena di awal sudah dikatakan yang pertengahan pertama itu religious and moral in tone, baru yang pertengahan berikutnya, pertengahan kedua, itu bahasnya revolutionary fervor yang dibahas di teks ini. Berarti yang sebelumnya kira-kira bahas yang religious and moral literature. Kita ke nomor 49 dulu ya teman-teman. Where in the passage does the author describe Thomas Paine's style of writings? Ini sebenarnya cukup simple karena tinggal cari yang berkaitan dengan Thomas Paine's style of writing. Bukan Thomas Paine aja, tapi bagaimana style of writingnya dia itu di paragraf 3. Karena paragraf 2 nggak ada kata Thomas Paine, yang ada di paragraf 1 kalimat terakhir itu kan, tapi bukan itu di situ nggak ada, berarti di paragraf yang terakhir. Ini kan Thomas Paine. Nah, yang dicari adalah style of writingnya dia itu seperti apa. Style of writingnya kita bisa temukan di the effectiveness of his writings was probably due to his emotional yet oversimplified depiction. Nah, kalau yang di sebelumnya itu kan belum bahas style of writing-nya atau gimana gaya kepenulisannya. Itu cuma membicarakan tentang apa yang dia buat. His pamphlet Common Sense muncul tahun sekian gitu kan. Terus di Crisis yang tadi kita baca sedikit itu juga to encourage the colonies. Tapi bagaimana gaya kepenulisannya baru kita temukan di kalimat terakhir itu. Makanya
Di sini jawabannya adalah yang D. Jadi sebenarnya A sama B kan sudah bisa dieliminasi ya. Tinggal cek line 14, 15, 18 sama 20 gitu kan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Terus nomor 44, ini kan pertanyaan yang menanyakan tentang sesuatu yang tersirat dalam teks. Berarti kan kita harus cek one by one ya. Kalau aku sih prefer baca opsi jawabannya dulu. Karena siapa tahu ada yang sudah aku baca, walaupun baru sedikit gitu ya. Nah, kita lihat dari opsi yang A misalnya. Some writers in the American colonies support England during the Revolution. Maybe yes, maybe no. Tapi kita simpan dulu ya. Yang B, Franklin and Payne were the only. Kata-kata only itu kalau bisa dihindari, teman-teman. Jadi kalau di opsi jawaban ada kata only. Itu biasanya itu cenderungnya kebanyakan salah. Berarti kan hanya itu aja gitu kan. Sedangkan di sini kan dikatakan Franklin and Payne were the only writers to influence the revolution. Apakah hanya dua orang ini? Kalau kita lihat di teksnya kembali di paragraf 1 kalimat terakhir itu ya. Meskipun tidak semua penulis di periode ini mendukung revolusi, tapi ada dua penulis yang best known and most influential writers. Jadi bukan satu-satunya, bukan dua-duanya orang ini aja gitu maksudnya. Bukan hanya dua orang ini aja yang mempengaruhi, ada juga yang lain, cuman yang paling terkenal itu dua orang ini. Itu ya, sebenarnya ini sudah menjawab sih yang A ya. Tadi katakan, although not all writers of this period supported revolution. Berarti ada yang support England. Gitu ya. Jadi yang A sebenarnya udah benar sih. Tapi nggak apa-apa, kita cek satu-satu ya. Jadi yang B salah. Lalu yang C, because Thomas Paine was an Englishman, he support England. Enggak, kan dia yang mendukung revolusi. Kan sudah dikatakan tadi ya. Di kalimat yang baru saja kita baca itu. Although meskipun nggak semua penulis di periode ini tuh mendukung revolusi, tapi ada dua orang ini nih yang paling terkenal nih. Siapa? Ben Franklin and Thomas Paine. Mereka both strongly supportive of that cause. Jadi kalau yang C itu ya salah gitu kan. Dia nggak mendukung England, dia mendukung revolusi. Terus kalau yang D, others who support England didn't remain in the colonies during the... Ini malah nggak nyambung sama sekali ya. Ini ngomongin penulisnya, yang menulis ini maksudnya. Makanya tepat kalau kita pakai jawaban yang A. Beberapa penulis itu mendukung England during the revolution. Karena tidak semua kan dikatakan not all writers of this period supported the revolution. Nah, jadi basisnya ada di baris keempat ini ya. Kita lanjut. Semoga teman-teman masih semangat bahas soalnya ya. Karena banyak banget sih. Ada 5 teks gitu ya, dan soalnya ada 50. Itu kalau kita pada saat tes beneran benar-benar harus fokus gitu ya teman-teman. Kalau ini kan kita hanya sekedar bahas soal aja gitu ya. Jadi bisa lebih santuy gitu kan. Bisa ngecek kamus, bisa ngecek apa dan apa gitu. Tapi kalau pas ujian ya memang kita harus benar-benar fokus. 37. According to the passage, the tone of Poor Richard's Almanac is... Ini ngomongin tone lagi gitu ya. Ini yang pertanyaan yang sebenarnya aku nggak suka sih teman-teman. Kenapa ya? Karena benar-benar harus membaca dan melihat. Tapi karena di sini tone-nya berkaitan dengan Poor Richard's Almanac, nggak secara keseluruhan maksudnya. Jadi enak sih, karena ada spesifik yang dimintanya ya. Kita cari Poor Richard's Almanac teman-teman. Ada di baris keberapa? Ada di baris 11 ya. Nah, berarti kita bisa baca dari baris 9 teman-teman. Jadi nanti bacanya baris 9 sampai baris 11 lah kira-kira. Satu kalimat itulah pokoknya di mana ada Richard's Almanac. Ini ya Richard's. He continued with the same common sense, practicality and appeal to the common man with his work on Poor Richard's Almanac from 1733 until 1758. Nah, berarti kan di sini kita bisa lihat dia melanjutkan the same common sense, practicality. Jadi dari kata practicality atau kepraktisan ya. Makanya di sini kalau aku sih pilih tone-nya adalah pragmatic. Ya karena melihat dari itu tadi, practicality. Jadi berkaitan dengan Poor Richard's Almanac itu dia lebih ke pragmatis. Secara praktiknya gitu ya, lebih ke ini dari kata the same common sense, practicality and appeal to the common man with his work on Poor Richard's Almanac. Itu kalau erudite itu kan apa ya, terpelajar. Nanti bisa cek di kamusnya ya. Theoretical, bukan theoretical itu kan lawan dari practical
practical gitu ya. Jadi aku pilih pragmatic. Seperti itu teman-teman. Ini nggak terlalu sulit sih kalau tone-nya seperti ini karena dia hanya mengarah ke informasi yang spesifik aja, nggak secara keseluruhan gitu ya. Kita lanjut. Sampailah akhirnya kita di soal yang terakhir, soal nomor 50, the purpose of a passage. Tujuan dari teksnya itu untuk apa? Sebenarnya purpose of a text itu ya 11-12 sama main idea kalau menurutku ya. Kan cuman tinggal menambahkan kata kerja apa, to infinitifnya apa. Tapi yang dibahas itu kan ya inti dari teks ini sebenarnya kan gitu ya. Jadi karena kita tadi sebenarnya udah sedikit baca, terutama di paragraf 1 kita sudah dapat poinnya kan, bahwasannya ada sebuah semangat pergerakan. Nah, diwakili oleh dua orang ini, Ben Franklin and Thomas Paine. Lalu kalau kita lihat sekilas dari paragraf 2 sama 3, 2 itu bahas si Ben, kalau teman-teman baca sekilas ya, Ben Franklin, terus di paragraf yang ketiga kan bahas Thomas Paine. Jadi di paragraf 2 sama 3 itu fokus ke si tokohnya dua orang ini kan, tentang tulisan-tulisan mereka. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, tujuan dari teks ini itu untuk apa? Kita tinggal cek aja ya dari opsi jawabannya. Apakah yang A, discuss American literature in the first half? Enggak, bukan in the first half. Tadi dibilang the latter half ini ya. Jadi bukan first half, tapi yang latter half, setengah abad berikutnya gitu. Terus kalau yang B, give biographical data onto American writers? No, nggak ada bahas masalah biografi. Yang dibahas itu hanya tulisannya mereka aja gitu kan, nggak bahas gimana kisah hidupnya mereka. Jadi bukan yang B. Apakah yang C, explain which others support the revolution? Menjelaskan penulis mana aja yang mendukung revolusi? Enggak, hanya kasih dua contoh ya, karena mereka yang paling terkenal, yaitu Ben sama Paine aja. Jadi yang tepat adalah yang D, describe the literary influence during revolutionary America. Jadi memang yang dibahas itu kan tentang karya si dua orang ini yang berpengaruh pada saat revolusi Amerika gitu kan. Karena yang first half of a century itu kan fokus ke religious and moral in tone ini ya. Itu kan first half-nya. Terus yang later half, berarti yang setengah abad berikutnya, itu kan fokus ke revolusinya itu ya. Makanya lebih tepat yang di describe the literary influence during revolutionary America. Nah, jadi kalau misalnya ditanya main idea, purpose, main point, title, seperti itu teman-teman. Ya sebenarnya kita pertama kan pasti secara keseluruhan ya. Jadi kita melihatnya secara keseluruhan, tidak boleh terlalu spesifik, itu jelas. Jadi kalau misalnya hanya disebutkan di bagian tertentu dalam teks, entah di paragraf 2, 3, 1 misalnya, hanya di situ aja dan tidak dibahas di mana-mana, ya itu kan namanya terlalu spesifik ya. Kita tidak boleh memilih yang terlalu spesifik. Memilih yang terlalu umum itu juga nggak bisa gitu. Jadi ya tanyakan aja kembali dari opsi jawaban itu ke teksnya, apakah memang benar dia bahas yang D gitu. Kalau misalnya kita mau cek gitu kan. Jadi kita melihat itu secara keseluruhan. Nah seperti yang tadi aku sampaikan ya di teks keempat, mencari main idea itu bisa baca awal akhir kayak gitu kan. Atau ada juga yang membaca paragraf 1 secara utuh, baru setelah itu baca awal dan akhir di paragraf yang lain. Karena memang teksnya panjang gitu ya. Kalau di paragraf 1 aja sebenarnya sudah mewakili kan teman-teman kalau kita lihat dari teksnya kan. Tadi kan kita baca paragraf 1 kan. Dan lumayan utuh gitu sebenarnya yang kita baca di paragraf 1 dari awal sampai ke akhir. Jadi yang di first half of a century itu kan fokus ke religious and moral, kemudian later half itu ke revolutionary fervor, terus ditunjukkan ada dua orang yang support the revolution. Baru paragraf 2 bahas si Ben, paragraf 3-nya bahas si Thomas Paine. Jadi sebenarnya ini teksnya nggak terlalu sulit sih teman-teman. Tinggal bagaimana kita mencari cara untuk menjawab soalnya aja gitu ya. Nah jadi sekali lagi ini pembahasannya berdasarkan caraku sendiri ya teman-teman. Jadi aku tidak menyandarkan pada skill 1 sampai 14 yang ada di buku Longman-nya. Nanti kita akan belajar bareng dari skill 1 sampai 14. Jadi aku mengerjakannya adalah dengan versiku sendiri, dengan caraku sendiri, bagaimana aku menjawab soal. Jadi kalau misalnya itu nggak secara teoritis atau beda sama teorinya, ya mohon dimaklumi aja ya teman-teman.
Kalau menurutku ya sebenarnya mengerjakan soal reading itu bebas sih teman-teman. Kita bisa pakai cara apapun yang menurut kita nyaman, yang menurut kita cepat dan kita bisa dapatkan jawaban yang benar itu ya dilakukan aja senyamannya kita dan sepahamnya kita aja. Kalaupun misalnya ada teori-teori ya kita bisa pakai teori-teori itu. Dan kalau memang teori itu membantu kita ya why not gitu kan. Dan kalaupun misal kita punya cara yang lain ya juga nggak ada masalah kan. Selama cara kita itu memang bisa kita pakai dan kita bisa menemukan jawabannya. Nah, jadi kita bisa pakai cara-cara yang ada nanti di skill 1 sampai 14. Tapi kalaupun misalnya kita punya cara sendiri, teman-teman, ya it's okay, nggak ada masalah. Kita bisa pakai cara apapun kok, nggak harus saklek hanya ada di satu teori gitu misalnya. Karena ini berkaitan dengan reading ya, bukan structure. Kalau structure kan emang udah ada rules-nya ya. Tapi kalau reading kan sebenarnya kita ya kalau menurut aku sih ya bebas-bebas aja mau pakai cara apa aja. Yang penting teman-teman paham soalnya, paham apa maksud soalnya, yang diminta apa, kita bisa mencarinya dalam teks ya sebenarnya itu udah cukup untuk menjawab soal gitu ya. Semoga cukup memuaskan batin teman-teman ya berkaitan dengan reading diagnostic pretest-nya. Untuk di video berikutnya kita akan belajar bareng mulai dari skill 1. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.